Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari awali cerita ini dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita diberkahi dan hati kita selalu tenang. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah di channel ini. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata di mana seorang pria justru menikahi dua wanita sekaligus, dan keduanya adalah saudari kembar? Bagaimana jika ternyata cinta itu bukan sesederhana memilih satu hati, tapi tentang memahami dua jiwa yang begitu mirip, namun tak pernah sama? Namanya Rehan. Usianya baru menginjak 28 tahun ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di desa Randu Gunting, sebuah desa tenang yang terletak di selatan Brebes. Ia ditugaskan sebagai guru pengganti di Sekolah Dasar Negeri 1 Randu Gunting, menggantikan guru lama yang pensiun. Siapa sangka, di tanah sederhana itu, Rehan justru menemukan dua wanita yang akan mengubah seluruh hidupnya. Mereka adalah Rara dan Riri, saudari kembar yang dikenal hampir seluruh desa. Rara, dengan tawa riangnya dan semangatnya yang membara. Sedangkan Riri, anggun, tenang, dan penuh kasih. Tak ada yang bisa membedakan mereka dengan mudah. Bahkan beberapa guru senior pun sering tertukar menyapa. Pertemuan pertama terjadi di sebuah acara selamatan desa. Rehan melihat dua gadis berpakaian kebaya merah muda, duduk berdampingan, dan sesekali saling melempar senyum. Rehan sempat terpaku sebelum akhirnya Rara menghampirinya. "Mas Guru, jangan pandangin terus. Kami bisa jatuh cinta loh," ucap Rara dengan tawa menggoda. Rehan tersenyum gugup. "Maaf, saya cuma heran. Kalian benar-benar mirip." "Namaku Rara. Ini adikku, Riri," ucapnya sambil merangkul gadis di sebelahnya. Sejak saat itu, hubungan Rehan dengan dua gadis itu perlahan berkembang. Awalnya ia hanya sering bertemu dengan Rara, karena gadis itu aktif di kegiatan desa dan sering membantu di sekolah. Tapi lama-kelamaan, ia mulai sering berpapasan dengan Riri, terutama ketika mengantar buku ke rumah atau saat sore hari di musola desa. Waktu berjalan, Rehan mulai merasa ada getaran dalam hatinya. Tapi anehnya, perasaan itu muncul pada keduanya. Rara membuatnya tertawa, sedangkan Riri membuatnya tenang. Satu sisi hati ingin memilih, tapi sisi lain seperti tak sanggup mengorbankan salah satu. Hingga suatu malam, Rehan merenung sendirian di beranda rumah dinasnya. Angin Brebes bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Ya Allah, apakah salah jika aku mencintai dua wanita sekaligus? Tapi aku tak ingin menyakiti siapapun." Tanpa Rehan tahu, sebuah keputusan besar akan segera menantinya. Dan ketika itu tiba, tak ada lagi ruang untuk ragu. Beberapa pekan setelah kedekatan itu tumbuh, desas-desus mulai menyebar di antara warga desa. Banyak yang mulai memperhatikan bagaimana Rehan terlihat akrab dengan kedua saudari kembar. Anak-anak sekolah pun sering menggoda. "Pak Rehan nanti nikahnya sama Bu Rara atau Bu Riri, ya?" Rara menanggapi dengan tawa, sementara Riri hanya tersenyum dan menunduk malu. Namun di balik senyum itu, keduanya menyimpan rasa yang sama, cinta kepada pria yang sama. Rehan mulai gelisah. Ia merasa hubungan ini tak bisa dibiarkan menggantung terlalu lama. Ia tahu, dalam budaya Jawa, apalagi di desa seperti Randu Gunting, kedekatan seorang pria dengan dua wanita bersaudara bisa menimbulkan kegaduhan. Maka ia memutuskan untuk bicara dengan ibu dari Rara dan Riri, seorang janda tua bernama Bu Marni. Sore itu, Rehan datang dengan niat baik. Di ruang tamu yang sederhana, mereka duduk bersila. Bu Marni menuangkan teh hangat ke gelas kaca kecil. "Rehan, kamu tahu kan, mereka berdua itu bukan sekadar anak kembar. Mereka itu satu jiwa. Sejak kecil selalu bersama, tak pernah berpisah." Rehan mengangguk. "Itulah yang membuat saya bingung, Bu. Saya mencintai Rara. Tapi, entah kenapa, hati saya juga terpaut dengan Riri." Bu Marni terdiam sejenak. Wajahnya menegang. "Kalau begitu, kamu harus tahu satu hal, Nak." Rehan menatapnya penuh tanya. "Di desa ini, kami punya adat tua. Bila seorang pria membuat dua saudari kembar jatuh cinta secara bersamaan dan tidak bisa memilih, maka ia harus menikahi keduanya. Jika tidak, maka salah satunya harus pergi dari desa untuk selamanya." Rehan terperanjat. "Pergi?
Untuk selamanya. Ya, karena cinta saudari kembar itu tak bisa dibagi. Kalau dibelah, keduanya akan terluka. Rehan diam. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut, bingung, dan sayang. Beberapa hari kemudian, suasana desa mulai berubah. Orang-orang berbicara pelan saat Rehan lewat, seperti menunggu keputusan yang tak kunjung datang. Hingga suatu malam, Rara datang ke rumah Rehan. Ia berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kami tahu kamu bingung. Tapi kami juga bingung. Kita nggak bisa terus kayak gini." Rehan mencoba bicara, tapi suara Rara lebih dulu menimpali. "Kalau memang kamu nggak bisa pilih, kami rela. Tapi kami akan ikut keputusanmu." Beberapa menit kemudian, Riri datang menyusul. Tak ada suara di antara mereka. Hanya napas dan detak jantung yang bergema di malam yang sunyi. Rehan menatap keduanya. Ia menggenggam tangan mereka perlahan. "Kalau itu kehendak Allah, dan kalian tidak saling menyakiti, maka aku akan menikahi kalian berdua." Keputusan yang mengejutkan. Pernikahan itu akan segera digelar. Tapi yang tak diketahui Rehan adalah, malam pertama pernikahan nanti akan mengubah segalanya. Hari itu langit Brebes terlihat cerah. Rumah Bu Marni ramai oleh tetangga yang datang membawa berkat dan doa. Resepsi sederhana berlangsung di halaman rumah dengan tenda biru dan kursi plastik yang berjajar rapi. Tak ada kemewahan, tapi semua orang tahu, pernikahan ini bukan pernikahan biasa. Rehan duduk bersanding di pelaminan, diapit oleh dua wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Rara di kanan, Riri di kiri. Dua wajah yang hampir serupa, dua hati yang kini menyatu dalam satu rumah tangga. Beberapa tamu berbisik. Jarang-jarang ada lelaki seperti Rehan berani dan dipercaya kedua keluarga. Setelah acara selesai, malam mulai turun. Angin desa mulai menyejukkan kulit. Rara dan Riri tampak gugup memasuki kamar pengantin yang disiapkan di rumah dinas Rehan. Kamar itu tak besar, hanya cukup untuk ranjang dan lemari sederhana, tapi kini menjadi saksi dari kisah cinta yang tidak biasa. Rehan masuk terakhir. Ia membawa gelas berisi air putih, lalu duduk di antara keduanya. "Maaf kalau aku terlihat canggung. Aku pun masih belajar jadi suami yang baik," ucapnya lirih sambil tersenyum. Rara tertawa kecil. "Kita semua sama-sama belajar, Mas." Tiba-tiba suasana berubah. Riri menatap Rehan dalam-dalam dan berkata, "Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu malam ini, sebelum semuanya dimulai." Rehan mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Riri menggenggam tangan Rara, lalu menarik napas dalam. "Sebenarnya, bukan hanya kami yang merahasiakan perasaan. Ada rahasia yang lebih besar, tentang kami." Rehan makin bingung. Detak jantungnya mulai tak beraturan. "Rahasia apa?" Rara melanjutkan, "Kami memang kembar, tapi kami tak pernah bilang bahwa kami pernah bertukar peran." Rehan membelalak. "Maksudnya?" Riri menjawab dengan suara pelan. "Beberapa kali, saat kamu mengira berbicara dengan Rara, sebenarnya itu aku. Dan sebaliknya. Kami ingin tahu, siapa yang benar-benar kamu cintai." Malam itu mendadak hening. Rehan berdiri dari tempat duduknya. Ia terkejut, kecewa, marah, tapi juga bingung. Di depan matanya, dua wanita yang kini menjadi istrinya, ternyata menyimpan permainan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Kenapa kalian lakukan itu?" bisik Rehan lirih. Rara memejamkan mata, "Karena kami takut kehilangan kamu, dan kami ingin tahu siapa yang paling kamu pilih, tanpa kamu tahu kami berganti peran." Rehan menghela napas panjang. Ia menatap dua wajah yang kini tampak tegang. Air mata Riri mulai jatuh perlahan. Rara pun terlihat mulai goyah. Dan di tengah sunyi itu, Rehan berkata lirih, "Lalu, siapa yang bersamaku di sore hari saat aku mengantar buku dan duduk mengaji di musola?" Riri menjawab pelan, "Itu, aku, Mas." Rehan terdiam. Tangannya gemetar. Ia menunduk, menahan sesuatu yang menyesak di dada. Dan malam itu belum berakhir. Justru inilah awal dari konflik batin dan keputusan yang lebih sulit dari sebelumnya. Setelah pengakuan mengejutkan itu, suasana kamar berubah menjadi tegang. Malam pertama yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, justru berubah menjadi ujian bagi hati Rehan. Ia menatap kedua istrinya bergantian. Wajah mereka mencerminkan rasa takut dan harap, seakan menanti vonis. Rehan berdiri,
melangkah ke jendela, memandang keluar ke arah gelapnya pekarangan. Jadi, selama ini aku mencintai siapa? Aku bahkan tidak tahu lagi mana yang Rara, mana yang Riri. Rara mendekat, suaranya gemetar. Mas, maafkan kami. Kami hanya ingin tahu, kalaupun kamu memilih salah satu, kami ingin itu karena hatimu, bukan karena nama atau wajah. Riri menunduk, tak kuasa menahan tangisnya. Tapi kami salah. Kami tidak seharusnya menguji cinta dengan cara seperti ini. Rehan membalikkan badan perlahan. Kalian tahu, aku ini bukan orang hebat. Aku cuma guru biasa yang ingin punya keluarga sederhana. Tapi malam ini, kalian bikin aku merasa seperti sedang memilih takdir hidup orang lain. Ia kembali duduk di ranjang, memejamkan mata sejenak. Riri mendekat, dengan suara pelan berkata, "Kalau kamu merasa tidak bisa menerima kami setelah semua ini, kami rela pergi. Asal Mas bahagia." Namun tiba-tiba Rehan membuka mata. "Tidak, kalian nggak kemana-mana." Rara dan Riri menatapnya dengan tatapan bingung. Rehan melanjutkan, "Aku sudah janji di depan Allah dan ibu kalian. Aku sudah nikahi kalian bukan karena siapa di antara kalian yang lebih aku cintai. Tapi karena aku percaya kalian berdua bisa jadi bagian dari hidupku." Ia menatap mereka dalam-dalam. Tapi mulai malam ini, tidak ada lagi permainan. Tidak ada lagi saling bertukar peran. Tidak ada rahasia. Aku butuh waktu untuk bisa membedakan cinta yang dulu dan cinta yang sekarang. Tapi aku akan jujur. Rara mengangguk pelan, sementara Riri menggenggam tangan Rehan dan berkata, "Kami juga janji, Mas. Kami akan jujur dan belajar jadi istri yang sebenarnya." Beberapa hari setelah malam itu, kehidupan rumah tangga mereka mulai menemukan ritme. Mereka tidur bergantian, memasak bersama, dan menjalani hari-hari dengan peran masing-masing. Rehan mulai bisa membedakan senyum Rara yang tenang dan tawa Riri yang ceria. Mulai mengenal nada bicara, gerakan tangan, dan tatapan mata. Namun, meski semuanya terlihat damai di luar, satu hal masih menghantui Rehan. Siapa yang sebenarnya ia cintai lebih dulu? Riri yang bersamanya saat mengaji, atau Rara yang memberinya semangat saat rapat guru? Pertanyaan itu belum terjawab. Tapi Rehan tahu, ia tidak bisa terus bergantung pada masa lalu. Karena yang ia jalani sekarang adalah kenyataan, dan cinta, terkadang tidak memilih dengan logika. 3 bulan berlalu sejak malam pertama yang penuh kejutan itu. Kehidupan rumah tangga Rehan, Rara, dan Riri mulai tampak stabil dari luar. Tapi di dalam, semuanya belum sepenuhnya tenang. Rara mulai lebih sering menyibukkan diri dengan mengurus dapur dan kebun belakang rumah. Ia menjaga jarak, bukan karena tak cinta, tapi karena takut perasaan Riri lebih dalam. Riri sebaliknya, lebih terbuka, sering menyiapkan bekal untuk Rehan ke sekolah, bahkan menunggunya pulang di sore hari. Suatu hari, saat Rehan pulang mengajar, ia mendapati Rara sedang menangis sendiri di dapur. Wajahnya basah, matanya sembab. "Rara, kenapa?" tanya Rehan, cemas. Rara cepat-cepat menyeka air mata dan tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma kecapean aja." Tapi Rehan tahu itu bukan alasan yang jujur. Ia duduk di dekatnya dan memegang tangannya pelan. "Kalau kamu simpan sendiri, aku nggak bisa bantu. Kita ini pasangan, Ra." Rara menggigit bibir, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu kamu berusaha adil, Mas. Tapi aku bisa lihat, kamu lebih nyaman sama Riri." Rehan terdiam. Rara melanjutkan, "Dan itu nggak salah. Karena mungkin kamu memang jatuh cinta sama dia dari awal. Aku tahu waktu kalian mengaji di musola, kamu sering ngobrol dan tertawa sama Riri." Rehan menunduk. Kata-kata itu seperti menyayat sesuatu di dalam dirinya. Ia sadar, sejak awal memang ada ikatan khusus dengan Riri. Tapi bukan berarti cinta kepada Rara tidak tumbuh. Mungkin awalnya aku lebih dekat ke Riri. Tapi Ra, sekarang aku mencintai kalian karena kalian jadi bagian dari hidupku. Bukan karena siapa duluan, ucap Rehan tegas. Namun ucapan itu belum cukup meredakan hati Rara. Ia bangkit berdiri dan berkata, "Maaf, Mas. Aku cuma perlu waktu sendiri. Aku nggak marah, cuma bingung harus bagaimana." Di saat yang sama, tanpa mereka sadari, Riri mendengar percakapan itu dari balik pintu. Wajahnya juga berubah murung. Ia merasa bersalah,
merasa seolah telah mengambil ruang hati yang seharusnya dibagi. Malam itu, saat semua tidur dalam kamar masing-masing, Rehan terjaga. Ia duduk sendiri di teras belakang rumah, menatap langit Brebes yang penuh bintang. Angin membawa suara jangkrik dan aroma tanah yang lembab. Ya Allah, aku minta jalan. Aku ingin membimbing mereka, bukan melukai. Tapi hatiku belum bisa jujur 100%. Dan saat itu pula, ujian yang lebih besar sedang menanti mereka. Karena esok harinya, seorang wanita asing dari Jakarta datang, membawa cerita masa lalu Rehan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya damai tiba-tiba berubah tegang. Sebuah mobil berplat Jakarta berhenti di depan rumah Rehan. Seorang wanita muda turun dari kursi penumpang. Wajahnya cantik, elegan, dan mengenakan kerudung biru tua. Ia membawa sebuah koper kecil dan map di tangannya. Rara yang sedang menyapu halaman berhenti, menatap tamu itu dengan bingung. Riri menyusul keluar dari dapur, menyipitkan mata, mencoba mengingat wajah yang seolah tak asing. "Permisi, ini rumah Pak Rehan?" tanya wanita itu sopan. Rara menjawab hati-hati. "Iya, betul. Maaf, Mbak siapa ya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Saya Dinda. Dulu saya tunangannya Mas Rehan." Riri tersentak. Rara terdiam. Dunia seolah berhenti sejenak. Beberapa saat kemudian, Rehan keluar dari kamar, mengancingkan kemeja kerjanya. Ia terpaku melihat Dinda berdiri di depan teras rumahnya. "Dinda?" ucap Rehan, terkejut. Dinda menatapnya datar. "Aku tahu ini mendadak, Han. Tapi aku harus datang. Kita belum pernah benar-benar menyelesaikan semuanya." Rara dan Riri saling pandang. Mata mereka menyimpan tanya, luka, dan kecurigaan. Rehan menatap keduanya, lalu mengalihkan pandang ke Dinda. "Masuklah, kita bicara di dalam." Di ruang tamu yang sunyi, Dinda mulai bercerita tentang bagaimana dulu ia dan Rehan bertunangan secara keluarga, tapi tak pernah menikah karena Rehan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ia baru tahu Rehan tinggal di Brebes setelah membaca artikel blog tentang guru inspiratif dari desa. "Aku bukan datang untuk merebutmu kembali, Han," ujar Dinda tenang. "Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu pergi begitu saja? Padahal kita sudah rancang hidup bersama." Riri menatap Rehan dengan tajam. "Mas, kenapa kamu nggak pernah cerita tentang ini?" Rehan menunduk. "Aku memang salah. Dulu aku yakin Dinda bukan untukku. Tapi aku pengecut. Aku kabur tanpa penjelasan. Aku takut, karena waktu itu aku merasa kehilangan arah. Lalu aku hijrah ke Brebes, belajar agama, mengajar, dan bertemu kalian." Dinda menatap map di tangannya, lalu menyerahkannya ke Rehan. "Aku sudah menikah, sekarang suamiku kerja di luar negeri. Aku cuma ingin tahu, kamu baik-baik saja, dan tidak ada luka yang belum sembuh." Sebelum pergi, Dinda menatap Rara dan Riri. "Kalian wanita yang kuat. Aku harap dia bisa jujur pada kalian, tidak seperti dulu ke aku." Setelah Dinda pergi, rumah kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang biasa. Sunyi yang menggantungkan begitu banyak pertanyaan di udara. Rara berkata pelan, "Mas, kalau kamu masih ada perasaan sama dia, kami bisa terima." Riri menambahkan, "Asal kamu jujur. Kami capek hidup dalam keraguan." Rehan menggenggam kedua tangan istrinya. "Aku nggak akan bohong lagi. Tapi kalian harus tahu, cinta itu bisa berubah. Bukan karena berkurang, tapi karena belajar menerima." Namun malam itu, saat semuanya tidur, Rehan membuka map yang diberikan Dinda. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan. Isinya satu kalimat. "Aku harap kamu bisa mencintai mereka, lebih berani dari cara kamu mencintai aku dulu." Malam itu langit Brebes tampak pekat. Hujan turun perlahan, menyisakan aroma tanah basah dan hawa dingin yang merayap ke sela-sela rumah kayu Rehan. Di kamar, Rara dan Riri terlelap dalam diam. Tapi di musola kecil yang terletak di samping rumah, Rehan masih duduk bersimpuh. Sorban putih tergantung di bahunya, sementara tasbih kayu berputar perlahan di jari. "Ya Allah, jika cinta ini harus menyakiti salah satu dari mereka, ambil saja rasa ini dari hatiku. Tapi jika engkau ridho, ajari aku caranya bersikap adil." Lama ia menunduk, tenggelam dalam zikir, sampai fajar menyingsing perlahan. Azan subuh berkumandang dari surau sebelah.
Rehan bangkit dan menyalakan lampu rumah, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi pagi itu ia memasak sendiri. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini ia harus bicara. Jujur, utuh, tanpa topeng. Di meja makan, Rara dan Riri duduk berseberangan, dalam diam yang penuh ketegangan. Rehan meletakkan 2 piring nasi goreng dan duduk di tengah mereka. "Aku mau bicara," ucapnya, tenang. "Setelah Dinda datang kemarin, aku berpikir keras. Bukan tentang perasaanku padanya, tapi tentang kalian. Tentang siapa yang selama ini benar-benar menerima aku, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai lelaki yang punya masa lalu." Riri menatap Rehan, matanya memerah. "Dan jawabannya siapa, Mas?" Rehan menggenggam kedua tangan mereka. "Kalian berdua." Rara mengerutkan kening. "Maksudnya?" Rehan menarik napas panjang. "Cinta itu bukan tentang siapa yang lebih dulu atau lebih kuat, tapi siapa yang tetap tinggal saat badai datang. Dan kalian tetap tinggal. Aku tahu tidak mudah menjalani hidup bertiga seperti ini. Tapi hari ini aku putuskan, bukan siapa yang aku pilih, tapi bagaimana aku menjalani pernikahan ini dengan adil." Ia menatap Rara, lalu Riri. "Mulai hari ini, aku ingin setiap keputusan besar kita buat bersama. Aku akan membagi waktu, perhatian, dan kasih sayang dengan cara yang membuat kalian merasa dicintai. Bukan karena aku mampu, tapi karena aku belajar." Riri menghapus air matanya, lalu tersenyum pelan. "Aku cuma ingin didengar, Mas. Itu cukup." Rara menunduk, lalu mengangguk. "Dan aku cuma ingin diperlakukan sebagai istri, bukan bayangan dari Riri." Rehan tersenyum. "Aku janji, Ra. Dan kamu juga, Ri. Kalian bukan bayangan. Kalian cahaya." Hari-hari selanjutnya, kehidupan mereka perlahan berubah. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih nyata. Mereka mulai berbicara lebih terbuka, saling berbagi waktu, bahkan bercanda bersama. Di balik semua luka dan keraguan, tumbuh sebatang pohon harapan. Di desa kecil Brebes itu, 3 hati memilih untuk bertahan dalam jalan yang tak biasa. Dan Rehan, lelaki biasa dengan cinta luar biasa, belajar satu hal besar, bahwa mencintai bukan tentang siapa yang lebih dulu hadir, tapi siapa yang tetap tinggal saat cinta diuji.